gereja Roma Katolik itu percaya bahwa orang-orang suci seperti Santa-Santa, Santo-Santo, begitu mereka mati mereka langsung pergi ke surga. Sementara orang-orang yang melakukan dosa besar yang disebut mortal sin, begitu mati mereka langsung ke neraka. Tetapi bagi orang-orang biasa yang ya mau bilang berdosa juga tapi ada baiknya, yang baik juga tapi masih ada dosanya, maka mereka akan pergi ke surga tapi perlu disucikan di dalam api penyucian atau purgatori. Makanya dalam pandangan Roma Katolik orang mati pergi ke purgatori, api penyucian. Kalau Advent itu percaya bahwa roh orang mati akan tidur panjang. Mereka percaya doktrin sleep of the soul, di mana orang mati tidur tanpa kesadaran. Kalau ibu mati hari ini, ibu akan tidur panjang jiwanya sampai Tuhan Yesus datang baru sadar. Ya. Sementara saksi Yehova, karena mereka tidak percaya ada neraka dan juga surga mereka hanya untuk 144.000 orang. Mereka percaya bahwa begitu manusia mati, jiwanya hilang, right, musnah. Ada pandangan populer juga bahwa jiwa mati masuk ke tempat penantian. Tetapi gereja Reform atau gereja-gereja Calvinis itu mempunyai kepercayaan bahwa ketika mati, jiwa atau roh kita itu akan langsung menuju ke surga atau langsung ke neraka. Nah, sebagai gereja-gereja Calvinis, kita mempunyai pengakuan iman gereja-gereja Calvinis, namanya adalah Westminster Confession of Faith. Sekarang saya ingin membaca pengakuan iman Westminster ini terkait dengan pokok ini. Begini bunyinya. Tubuh-tubuh manusia setelah kematian kembali menjadi debu dan mengalami pembusukan. Tapi jiwa-jiwa mereka yang tidak mati ataupun tidur, karena mempunyai keberadaan yang tidak bisa mati, langsung kembali kepada Allah yang memberikan jiwa-jiwa itu. Jiwa-jiwa dari orang benar pada saat itu disempurnakan dalam kekudusan, diterima ke dalam surga yang tertinggi, di mana mereka memandang wajah Allah dalam terang dan kemuliaan, menunggu penebusan penuh dari tubuh-tubuh mereka. Dan jiwa-jiwa orang jahat dibuang ke dalam neraka, di mana mereka tinggal dalam penyiksaan dan kegelapan total, disimpan untuk penghakiman pada hari besar. Di samping kedua tempat ini, untuk jiwa-jiwa yang terpisah dari tubuh-tubuh mereka, kitab suci tidak mengakui adanya tempat lain. Jadi tidak ada tempat lain selain surga dan neraka. Nah, bagi orang-orang percaya, mereka jiwa-jiwa mereka akan langsung pergi ke surga, sementara bagi orang berdosa yang tidak mempunyai juru selamat, mereka akan langsung pergi ke neraka. Itu pandangan gereja-gereja Calvinis atau gereja-gereja Reform. Dan kalau Gemim adalah Calvinis, mestinya juga pandangannya seperti itu. Ya. Tapi kita bukan hanya soal menyandarkan bahwa kita gereja Calvinis atau gereja Reform, tetapi kita harus melihat dasarnya di dalam Alkitab. Karena itu sekarang saya akan menunjukkan dasar Alkitabnya. Hal pertama, kita mau lihat dasar Alkitab. Soal dasar Alkitab ini, saya mau bagi lagi. Pertama, mari kita melihat keyakinan Rasul Paulus. Ada sejumlah kalimat atau kata-kata Paulus yang menunjukkan bahwa Paulus sangat percaya. Begitu dia mati, dia akan pergi ke surga. Lihat 2 Korintus 5 ayat 1. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, kemah kediaman kita di bumi dibongkar itu bicara soal tubuh kita. Kalau kemahnya dibongkar artinya kita mati. Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Jadi begitu kita mati, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita.
di dalam Alkitab bahasa Inggris NIV. We have a building from God. Kita mendapatkan sebuah tempat bangunan dari Allah. Dari sisi bahasa asli, ini digunakan bentuk present. Makanya Alkitab Inggris menerjemahkan we have. Artinya adalah bahwa mendiami tempat atau di surga itu bukan future, nanti, tapi present. Begitu kemah tempat kediaman di bumi dibongkar, tempat di surga itu sudah langsung menjadi bagian kita. Bahasa Yunaninya ekomen, itu langsung. Ya, jadi menurut Paulus, begitu orang percaya mati, dia langsung mendapatkan tempat di surga. Ayat yang kedua, 2 Korintus 5 ayat 8. Terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Paulus bilang dia suka beralih dari tubuh ini. Beralih dari tubuh ini kan mati. Untuk menetap pada Tuhan. Berarti bagi dia, kalau dia mati, dia menetap pada Tuhan. New American Standard Bible, Alkitab bahasa Inggris bilang, to be at home with the Lord. Ada di rumah bersama Tuhan. Alkitab lain, NIV, at home with the Lord. Di rumah bersama Tuhan. Atau terjemahan harfiahnya, terjemahan literal dari bahasa Yunani, to come home to the Lord. Kembali ke rumah kepada Tuhan. Jadi ini menunjukkan bahwa Paulus sangat yakin. Begitu dia mati, dia akan pulang ke rumah Bapa di surga. Lalu, Filipi 1 ayat 23. Paulus bilang, aku didesak dari dua pihak. Maksudnya antara hidup atau mati. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi artinya mati, dan diam bersama-sama dengan Kristus. Kristusnya di mana? Kristusnya di surga. Kalau Paulus ingin pergi, ingin mati, diam bersama Kristus, artinya begitu dia mati, dia berdiamnya dengan Kristus. Di mana? Di surga, bukan di tempat lain. Maka dari sini kita bisa lihat Paulus sangat yakin. Kematian, tubuhnya kembali kepada debu, tapi jiwanya itu langsung ketemu Tuhan di surga. Itu keyakinan Paulus. Sekarang yang kedua kita melihat ajaran dan pernyataan Yesus. Yesus memang tidak secara khusus membahas topik ini. Tapi sepertinya ada keterangan yang cukup dari cerita atau kata-kata yang pernah dia sampaikan. Kita ambil contoh cerita tentang orang kaya dan Lazarus di Lukas pasal yang ke-16. Ya. Nah, kalau kita perhatikan kisah Lazarus itu, saya yakin saudara tahu semua, orang kaya itu mati, Lazarus juga mati. Ya. Sekarang mari kita lihat dari Lazarus. Lukas 16 ayat 22. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Sebenarnya kata pangkuan ini terjemahannya LAI kurang tepat. Mestinya ke dada, pelukan Abraham. Versi King James menerjemahkannya into Abraham's bosom. Ke dadanya atau pelukan Abraham. Nah, menurut ayat ini, begitu Lazarus mati, dia ada di dada Abraham. Di pelukan Abraham. Kenapa Abraham? Nah, Tuhan Yesus pernah menyinggung masalah ini di Matius 8 ayat 11. Bilang begini, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama Abraham, Ishak, Yakub di dalam kerajaan surga. Berarti Abraham ada duduk makan di dalam kerajaan surga. Saudara, ini kata duduk di sini ini juga sebenarnya tidak terlalu tepat terjemahannya. Kalau saudara lihat Alkitab bahasa Inggris New American Standard Bible, recline at the table with Abraham. Bersandar atau berbaring di meja dengan Abraham. Ini menunjukkan cara orang Yahudi makan perjamuan.
Saudara, kalau ada acara Paskah, ada perjamuan di gereja ini, sementara pendeta pimpin perjamuan, saudara duduk di situ, duduk bagaimana? Waktu mau makan perjamuan, duduk biasa saja kan ya. Kalau orang Yahudi makan Paskah tidak begitu duduknya. Duduknya setengah tidur. Coba lihat gambar ini ya. Nah itu begitu. Jadi mereka setengah begini, karena itu kalau saya begini, kepala saya akan kena di dadanya Bapak. Kepala Bapak di dada orang sebelah. Di dada orang sebelah. Kenapa kok duduknya aneh begitu? Karena pada waktu mereka keluar dari Mesir, waktu makan roti tidak beragi itu, mereka buru-buru. Jadi sambil lari makan, sambil lari makan. Maka setelah mereka mendiami tanah Kanaan, Tuhan bilang makan Paskah, itu harus nyantai seperti mau tidur. Artinya adalah bahwa kalau kepala saya ada di dada sebelah, itu berarti bukan makan biasa. Itu perjamuan makan. Nah, di ayat tadi Matius 8, Abraham itu duduk makan setengah tidur begini dengan orang dalam kerajaan surga. Kalau begitu saudara, lihat Yohanes 13 ayat 13. Saudara. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya. Bersandar. Kalau begitu sekarang saudara, waktu dibilang Lazarus mati di bawah ke pangkuan Abraham, itu terjemahannya tidak tepat. Di dada Abraham. Itu berarti begitu Lazarus mati, dia langsung ikut perjamuan di atas. Perjamuan dengan siapa? Dengan Abraham. Kembali ke Matius 8 ayat 11. Duduk makan bersama dengan Abraham dalam kerajaan surga. Kalau Abraham pimpin perjamuan di surga, terus Lazarus mati, dia duduk di dadanya, bersandar di dadanya Abraham. Berarti Lazarus kemana? Ya ke surga. Seorang penafsir Kristen namanya Edom Clark, dia bilang, dada Abraham merupakan suatu ungkapan yang digunakan di antara orang-orang Yahudi untuk menunjuk pada surganya. Maka Abraham mati, si Lazarus mati, langsung ke surga. Lihat Lukas 16 ayat 22 dalam terjemahan Indonesia sehari-hari. Orang miskin itu kemudian meninggal, dibawa ke malaikat ke tempat terhormat di samping Abraham di surga. Sementara orang kaya itu juga mati. Tapi orang kaya itu kemana? Lukas 16:23. Dia menderita sengsara di alam maut. Saudara, dia menderita sengsara di alam maut. Rupanya di sana dia menderita. Ayat 25, bagian akhir, engkau sangat menderita. Ayat 28, tempat penderitaan ini. Kata alam maut ini dalam bahasa Yunani Hades. Ya. Sheol. Itu apa? Hades itu bisa punya banyak arti, tapi di sini harus diartikan neraka. Karena gambaran di mana tempat orang kaya itu pergi, di ayat 24 dibilang, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Nyala api itu di mana kalau bukan di neraka? Makanya dalam versi King James diterjemahkan, and in hell, atau today's English version, he went to hell, berarti neraka. Kalau begitu kita bisa lihat, waktu mati Lazarus di surga, orang kaya di neraka. Tubuhnya di kuburan. Ini sudah akhir zaman? Belum. Tahu dari mana belum akhir zaman? Karena 5 saudara dari orang kaya itu masih hidup di bumi. Lihat ayat 27-28. Kalau demikian aku minta kepadamu Bapa supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku. Berarti belum akhir zaman. Belum akhir zaman. Tapi Lazarus sudah di surga. Orang kaya sudah di neraka. Oke. Sekarang peristiwa kedua adalah penjahat di sebelah Yesus. Yesus bilang ke dia, Lukas 23. Hari ini juga engkau ada bersama dengan aku di Firdaus. Banyak orang menafsirkan Firdaus itu tempat penantian. Tapi itu salah. Bahasa Yunaninya paradeisos. Menurunkan bahasa Inggris paradise. Yang artinya surga. Ya. Nah, saudara, waktu Yesus mati,
Tubuhnya kan di kayu salib lalu dikuburkan, turun dikuburkan. Jiwa atau roh Yesus kemana? Waktu Yesus mati. Lukas 23 ayat 46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawa." Berarti nyawanya Yesus kemana? Bapa di surga. Tubuhnya di mana? Di kuburan. Lalu dia bilang sama penjahat, "Hari ini engkau bersama dengan aku di Firdaus." Kalau Firdaus bukan surga, saudara coba lihat gambar ini. Next. Coba lihat gambarnya ya. Saudara lihat ya. Kalau penjahat itu Yesus mati, pergi ke surga. Kalau penjahatnya pergi ke Firdaus, dan Firdaus bukan surga, maka Yesus tidak bersama-sama dengan Firdaus itu, dengan penjahat itu. Tapi, kalau Yesus mati, gambar berikutnya, Yesusnya pergi ke surga, penjahatnya pergi ke Firdaus, dan surga sama dengan Firdaus, maka dia memang bersama-sama. Kalau begitu, Firdaus adalah surga. Sehingga, berarti penjahat itu, begitu dia mati, dia langsung ke surga. Tubuhnya masih di kayu salib, bersama dengan tubuh Yesus dan penjahat sebelahnya. Tapi hari itu juga, tidak tunggu akhir zaman. Jiwanya sudah bersama Yesus di surga. Oke, sekarang yang ketiga. Bagian Alkitab yang lain. Waktu Stefanus dilempar batu, di Kisah Para Rasul pasal 7, ayat 59. Sedang mereka melempari Stefanus, berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Habis itu kan Stefanus mati, dilempar batu. Kalau Stefanus berdoa, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku," berarti waktu mati, rohnya Stefanus kemana? Ya ke Tuhan Yesus. Tuhan Yesus di mana? Di surga. Maka roh Stefanus begitu mati langsung surga. Tidak pergi kemana-mana. Apakah neraka sekarang kosong? Atau ada isinya? Ada. Neraka sudah ada isi. Yudas ayat 7. Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal. Bukan akan menanggung, telah menanggung. Orang Sodom dan Gomora ini bukan api belerang dari langit, karena ini api kekal. Api kekal itu neraka. Dan orang Sodom dan Gomora telah menanggung. Berarti neraka tidak kosong. Neraka itu sudah ada isi. Yaitu orang-orang Sodom dan Gomora. Dan juga orang berdosa lainnya, termasuk orang kaya tadi. Dan semua orang yang mati tanpa percaya Yesus, langsung pergi ke neraka. Ya, kalau mamamu belum percaya Yesus sungguh-sungguh, besok mamamu mati. Nanti besok hari apa Bapak? Besok hari Sabtu ya. Maka nanti hari Senin atau hari Selasa baru kita bawa tubuh saudara ke tempat pemakaman. Tapi jiwa sudah langsung ke neraka besok. Ya. Lihat Wahyu 20. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu. Ini konteksnya penghakiman terakhir. Waktu penghakiman terakhir, iblis dilemparkan ke neraka. Berarti sekarang iblis sudah di neraka atau belum? Ya? Apakah iblis sudah ada di neraka sekarang? Belum. Kan belum penghakiman terakhir.
Nanti penghakiman terakhir dulu, baru iblis dilempar ke neraka. Maka sekarang iblis belum ada di neraka. Yang di neraka siapa? Orang-orang berdosa. Makanya kalau ada orang mengaku baru pulang dari neraka, lihat iblis di sana, itu pasti omong kosong. Iblis belum di neraka. Iblis baru akan masuk neraka di akhir zaman. Tapi pada waktu iblis masuk neraka, ternyata neraka sudah ada penghuni. Siapa penghuninya? Binatang dan nabi palsu. Binatang di sini bukan anjing, babi, bukan. Binatang ini adalah istilah untuk sang antikristus. Jadi antikristus itu disebut binatang. Dan nabi palsu itu kan orang. Berarti waktu iblis masuk neraka, antikris dan nabi palsu sudah duluan di sana. Lihat terjemahan lama. Maka iblis yang menyesatkan mereka tercampaklah ke dalam laut api dan belerang. Itu di tempat binatang dan nabi palsu itu ada. Terjemahan nulis sehari-hari. Di situlah tempatnya binatang dan nabi palsu itu dibuang terlebih dahulu. Berarti iblis masuk neraka belakangan. Tapi antikris dan nabi palsu alias orang masuk neraka lebih dulu. Iblisnya belakangan. Oke, sekarang lihat Wahyu 6 ayat 9 dan 11. Dan ketika anak domba itu membuka meterai kelima, aku melihat bahwa di bawah mesbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah. Ini jiwa mereka dibunuh, mereka sudah di surga sana. Ayat 11, dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit dulu. Kalau mereka masih beristirahat berarti akhir zaman belum. Belum akhir zaman, tapi jiwa-jiwa mereka yang dibunuh itu ternyata sudah di surga. Ya, dari situ kita simpulkan kemanakah orang mati pergi. Kalau dia orang percaya, jiwanya atau rohnya langsung ke surga. Mati tanggal 24 sampai surga. Mati tanggal 31 sampai surga. Tapi kalau orangnya bukan orang percaya, mati tanggal 24 juga sampai neraka. Mati tanggal 31 juga sampai neraka. Sementara tubuh belum, masih di kuburan. Ya. Oke, sekarang yang kedua. Saya jawab sedikit keberatan-keberatan. Keberatan pertama, bagaimana dengan 2 Petrus 2 ayat 9? Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Menurut ayat ini, Tuhan menyimpan orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Artinya belum disiksa dong, masih disimpan. Nah, tapi saudara, tadi saya sudah kutip ayat seperti orang Sodom dan Gomora kan sudah di neraka. Kedua, Tuhan menyimpan orang jahat ini bukan saat mereka mati atau setelah mereka mati, tapi pada saat mereka hidup. Jadi misalnya ada orang yang hidup jahat sampai hari ini, tidak bertobat juga. Tuhan sedang menyimpan dia untuk nanti dihukum setelah dia mati. Ya. Sekarang yang kedua, saya singkat-singkat aja ya. Bagaimana dengan penghakiman akhir zaman? Bukankah pengakuan iman rasuli kita kan Tuhan Yesus datang baru akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Begini. Sebenarnya Alkitab membicarakan ada 2 macam penghakiman. Pertama namanya penghakiman individual, dan yang kedua namanya penghakiman universal. Dari mana kita tahu ada penghakiman individual? Lihat Pengkhotbah 12 ayat 7. Dan debu kembali menjadi debu, menjadi tanah seperti semula, roh kembali kepada Allah yang mengaruniakan. Begitu mati, roh kembali kepada Allah. Terus Ibrani 9 ayat 27. Manusia ditetapkan untuk mati hanya 1 kali saja. Sesudah itu dihakimi. Begitu mati, dihakimi. Ini penghakiman individual. Sementara yang kedua ada penghakiman universal. Penghakiman universal itu yang terjadi pada waktu Yesus datang.
Ya, kalau begitu perbedaan antara penghakiman individual dan universal itu di mana? Perbedaannya begini. Waktu ibu mati besok, jiwanya ibu langsung ke surga karena ibu orang percaya. Tapi tubuhnya ibu kan belum. Berarti ibu baru setengah saja masuk surga. Setengah bagian. Kan manusia itu terdiri dari tubuh dan jiwa atau roh. Unsur jasmani dan rohani. Maka tubuhnya belum, masih di kuburan. Tapi jiwanya sudah di surga. Orang masuk neraka juga begitu. Jiwanya sudah di neraka, tubuhnya masih di kuburan. Tunggu sampai kapan di kuburan? Tunggu sampai Tuhan Yesus datang. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kebangkitan orang mati. Atau ada yang bilang kebangkitan tubuh. Ada yang bilang kebangkitan daging. Nah, jadi contoh ya. Kalau ibu mati, ibu jiwanya sudah di surga, tubuhnya belum. Tuhan Yesus datang, baru Tuhan Yesus kasih bangkit tubuhnya ibu. Lalu ibu punya tubuh dengan roh itu, atau jiwa itu digabung kembali. Sehingga ibu lengkap tubuh dan roh atau jiwa ada di surga. Tapi kalau Bapak bukan orang percaya, jiwanya Bapak sudah di neraka. Tuhan Yesus datang kasih bangkit lagi, tubuhnya digabungkan dengan jiwa atau rohnya sama-sama masuk neraka selama-lamanya. Nah, itu perbedaannya. Sekarang, supaya kita punya cukup waktu untuk tanya jawab, saya langsung loncat ke poin ketiga. Konsekuensi dari ajaran ini. Nah, ini yang mau saya tekankan penting, konsekuensinya begini. Berarti orang mati itu jiwanya sudah langsung ke surga dan ke neraka. Tidak kemana-mana. Konsekuensinya apa? Pertama, jangan percaya pada semua kisah, semua cerita, semua pengalaman di mana arwah orang mati masih berurusan dengan dunia materi ini. Jangan. Kalau saudara bilang, itu orang pemama, hari ketiga ada di belakang rumah, di pohon pisang. Itu bukan nganape mama. Karena kalau nganape mama orang percaya, tubuhnya ada di kuburan, rohnya sudah di surga. Terus yang di pohon pisang itu siapa? Ini penting ini. Sementara kita pe papa mama rohnya, arwahnya sudah di surga, tiba-tiba Natal dia muncul minta kue 1 toples taruh di kuburan. Kalau sudah di surga, saya tidak bisa keluar sembarang dan tidak bisa keluar, apalagi di neraka. Kok ini nggak bisa keluar masuk neraka? Kalau begitu sebenarnya, ya coba lihat kata-kata dari Charles Spurgeon. Spurgeon bilang, roh-roh yang terhilang dalam neraka dikurung untuk selama-lamanya. Tidak bisa keluar. Kalau begitu yang muncul di belakang rumah itu siapa? Itu pasti setan. Setan, tapi DP suara persis kita memang mau suara. Apa susahnya setan meniru suara? Bukankah dia raja dapat menyamar sebagai malaikat terang? Kalau sebagai malaikat terang saja setan bisa menyamar, apalagi hanya menyamar sebagai bapak dan mama. Ya, tapi kenapa lewat kita pe papa? Ya karena kalau dia muncul dengan wajah Napoleon Bonaparte, kamu tidak kenal. Supaya bisa mempengaruhi, maka dia harus muncul dalam wajah papa dan mama. Tiru suara papa dan mama. Kalau perlu kasih nasihat-nasihat yang baik. Supaya kita percaya bahwa itu papa dan mama. Padahal menurut Alkitab rohnya sudah di sana, tidak bisa keluar itu. Karena itu maka keyakinan ini harus membuat kita percaya semua pengalaman, cerita-cerita ketemu orang mati dan segala macam itu tidak benar. Orang mati, ya. Alkitab berkata orang yang sudah mati
itu sudah beda alam dengan kita dan tidak berurusan dengan kita lagi. Ayub 7, 9 dan 10. Sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Dia tidak lagi kembali ke rumahnya dan tidak dikenal lagi di tempat tinggalnya. Pengkhotbah 9 ayat 56. Karena orang-orang yang hidup tahu mereka akan mati, tapi orang mati tidak tahu apa-apa. Tidak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan pada mereka sudah lenyap. Baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang. Dan untuk selama-lamanya tidak ada lagi bahagia mereka di dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Kalau begitu saya tanya, apa ada roh gentayangan? Ada tidak? Tidak ada. Apakah ada roh mati gentayangan? Tidak ada. Kalau roh iblis ada. Tapi roh atau arwah orang mati gentayangan, si manis, jembatan Ancol, dan lain itu tidak ada. Itu ada di Indosiar sana. Ya. Karena itu jangan percaya ada orang yang kerasukan roh orang mati. Yang merasuk itu orang, bukan orang mati. Itu setan yang merasuk. Jangan terpengaruh dengan suara. Karena setan bisa tiru suara. Bahkan seperti saya bilang tadi, bahkan dia bisa kasih pesan-pesan yang baik. Ada orang yang begitu DP mama mati, dorang kakak adik berkelahi rebutan tanah warisan. Setelah berkelahi panjang lebar, tiba-tiba satu hari ada arwah muncul, lalu nasihat semua, kalian kakak adik jangan berkelahi, berdamai sudah. Nasihat baik kan? Nasihat baik. Nah kalau begitu mama sudah datang kasih nasihat baik, jangan keliru, itu iblis. Kok iblis kok bisa omong yang baik? Kalau iblis omong selalu jahat, tidak ada orang percaya dia. Iblis itu kan pintar, jadi dia mesti kasih yang benar, jahat. Benar, jahat. Kalau iblis itu selalu bohong, tidak ada orang percaya iblis. Karena itu kadang-kadang iblis jujur. Di Alkitab pernah ada iblis jujur? Ada. Waktu iblis ketemu Yesus, aku tahu siapa engkau yang kudus dari Allah. Dia jujur itu. Ya kan? Dia jujur. Tapi iblis itu, dia jujur 2 kali, setelah itu dia bohong 3 kali, lalu jujur lagi, supaya kita tertipu. Karena itu jangan percaya dengan ada roh orang mati, terutama mau hari Natal kah, ya. So datang minta-minta ini kue kah, taruh kopi di kuburan kah, supaya ini taruh lilin, supaya senter di situ, supaya papa mama jalan di dunia lain, jangan gelap, ya. Nah, di sini ada perayaan 40 hari orang mati kah? Sama di tempat kami juga. Sekarang saya tanya, 40 hari, bikin acara 40 hari itu untuk apa? Ini tradisi. Sebenarnya tradisi ini berakar dari mana? Berakar dari pemahaman bahwa setelah orang mati, arwahnya tuh masih melayang-layang dulu selama 40 hari. Setelah 40 hari baru dia pergi jauh. Karena itu misalnya dalam budaya Jawa, kalau ada orang mati, saya pernah dekat dengan seorang nenek, dan dia menyayangi saya, dia anggap saya sebagai anaknya, tapi keluarganya Islam semua. Lalu nenek itu mati. Pas 40 hari, malam ke-40, itu keluarga datang bawa, apa itu? Kayak tempayan taruh beras itu. Ya, satu tempat dengan tepung yang diayak sampai rata, halus. Lalu taruh di bawah tempat tidur waktu mayat dibaringkan. Dan mereka percaya, pas hari 40, nenek itu akan datang dan pamitan. Nanti buktinya adalah ada kaki cap di atas terigu. Karena saya ada di situ, saya tidur di itu tempat tidur. Saya mau tunggu kapan nenek datang. Jam 1 pagi saya lihat, oh masih rata, belum ada. Jam 3 saya lihat lagi, masih rata juga. Jam 5 saya lihat, masih rata juga. Kok nenek tidak datang-datang? Akhirnya saya buka sandal saya taruh kaki saya di situ.
Habis itu baru saya tidur. Begitu jam 6 mereka datang. Oh, Mbah sudah pamitan. Tapi saya menyesal gara-gara saya bikin begitu, mereka tambah percaya. Sebenarnya kalau dari Alkitab orang mati langsung pergi, maka mestinya tidak perlu hari 40. Tapi kita punya tradisi ini. Sudah mengakar, sehingga akhirnya gereja mengambil jalan begini. Kita tetap membuat ibadah 40 hari, bukan karena percaya arwah orang mati 40 hari, tapi mau bersyukur bahwa selama 40 hari almarhumah meninggalkan kita, Tuhan masih menjaga dan memelihara keluarga kita. Tapi di gereja saya sendiri, supaya orang tidak merasa bahwa ada apa-apa di balik 40 itu, kadang-kadang ada keluarga datang, Bapak, hari Rabu besok pas Mama P 40 hari, bisa layani Kak? Saya bilang bisa hari Kamis, supaya kena hari 41. Kadang-kadang saya bilang bisa hari Jumat supaya lari lewat. Jadi kadang-kadang saya bikin hari 37, kadang-kadang 42, kadang-kadang 38, supaya menghindar 40-nya, supaya jangan memberi kesan ada keramat itu 40. Intinya adalah bahwa sebenarnya orang mati langsung pergi dan tidak kembali lagi. Pertama. Kedua, jangan berkomunikasi atau berhubungan dengan orang yang sudah mati, apalagi meminta petunjuk dari mereka. Karena ingat, dunianya sudah terpisah. Mereka tidak bisa punya hubungan lagi dengan kita, sehingga sampai terjadi komunikasi. Sehingga kalau sampai ada arwah yang berkomunikasi dengan kita, itu pasti bukan arwah papa mama kita. Arwah anak kita, suami istri kita. Itu pasti arwah setan. Di dalam Alkitab ada cerita tentang Saul memanggil Samuel. Ada dua pandangan, ada yang menganggap bahwa itu Samuel sungguh-sungguh yang keluar. Tapi kalau saya tidak percaya, saya yakin itu adalah iblis yang menyamar menjadi arwahnya Samuel. Alkitab jelas melarang ini. Imamat 26, orang yang berpaling kepada arwah dan bertanya kepada mereka, aku sendiri menentang orang itu, melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Jadi dalam hal ini nggak boleh ya ngomong-ngomong dengan orang mati atau berdoa lagi kepada orang mati, nggak boleh. Ketiga, jangan membuang terlalu banyak uang untuk membuat kuburan yang terlalu mewah bagi orang mati. Ini kalau kita pakai tradisi ini, rumah bagi orang mati bisa lebih bagus dari rumah untuk orang hidup. Ya, ingat, jiwa atau roh sudah tidak ada di kuburan itu. Mereka ada di surga atau di neraka. Yang ada di kuburan hanya tubuh yang sudah hancur menjadi debu. Mungkin kita perlu bikin tempat yang baik supaya kalau kita mau bersiarah masih bisa lihat. Tapi jangan sampai bikin seperti istana. Ya, di beberapa budaya kita kuburan terlalu mewah. Lebih baik ada banyak uang, lebih baik sumbang mau gereja. Empat, jangan berdoa untuk keselamatan orang mati. Kalau dia masih hidup, berdoalah supaya dia bertobat dan bisa diselamatkan. Tapi kalau dia sudah mati, sia-sia saudara berdoa. Kenapa? Kalau dia orang percaya, dia sudah pergi ke surga. Saudara berdoa untuk apa? Supaya dia keluar dari surga. Kalau dia sudah orang percaya, dia sudah masuk surga, mendapatkan kebahagiaan kekal. Tidak memerlukan doa saudara. Tapi kalau dia bukan orang percaya, dia sudah masuk neraka. Saudara mau berdoa untuk apa? Supaya dia keluar dari neraka. Tidak bisa juga. Maka sebenarnya berdoa untuk keselamatan orang mati itu sia-sia. Dan juga jangan mengharapkan aneh-aneh. Orang sudah tidak percaya Yesus, semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah. Tadi kita sudah lihat pelajaran pertama ya, tanpa iman pada Yesus tidak ada yang berkenan. Keempat, kelima, jangan takut menghadapi kematian. Ini khusus saudara yang sungguh-sungguh percaya Yesus. Kalau saudara mati, saudara menuju surga. Jadi nggak perlu takut. Makanya Paulus bilang, ya, kalau aku hidup untuk Kristus, mati keuntungan. Bahkan Paulus yakin kalau dia mati,
2 Korintus 5 ayat 1 tadi, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Lalu terakhir, jangan tunda-tunda percaya sungguh-sungguh pada Yesus. Karena kalau mati hari ini langsung masuk neraka, bayangkan kalau orang tidak percaya Yesus, begitu mati langsung masuk neraka. Masalahnya kita tidak tahu kita mati kapan. Maka sebaiknya memang pastikan bahwa kita memang punya Yesus sebagai juru selamat pribadi. Sehingga kapanpun kita mati, mau mati dengan tenang, mau mati dengan meronta-ronta, ya, mati di mana saja, di laut, darat, udara, kita kalau punya Kristus juru selamat, ada jaminan keselamatan. Tapi kalau tidak punya Yesus sebagai juru selamat, kita tidak selamat. Makanya sebaiknya kita percaya sekarang, supaya ketika kita beralih dari dunia ini, kita tahu kemana kita pergi. Tuhan Yesus memberkati.